Baik, kita mulai tentang materi pertemuan kita kedua adalah mengkonfigurasi peralatan Cisco. Ya, dalam hal ini yang pertama dikonfigurasi untuk praktikum minggu ini adalah switch. Ya, konfigurasi adalah switch, nanti kemudian yang kedua router. Biasanya alat pertama di jaringan ini adalah switch sama router. Nah, yang mau kita bahas paling utama adalah bagaimana mengkonfigurasi menggunakan command line. Command line-nya. Jadi karena di paket tracer kita bisa menyeting mengkonfigurasi switch maupun router itu pakai GUI, pakai graphical user interface. Daripada pekerjaan yang sesungguhnya nanti kebanyakan mengkonfigurasi itu pakai CLI, command line, pakai perintah yang diketikkan oleh keyboard. Itu maksudnya CLI, command line interface. Ya, sebelum kita masuk, ada dua bahan yang saya upload di portal. Yang satu ini bahan pengayaan ini ya, pelengkap aja dari yang ada di NetAcad. Materi utamanya ada di NetAcad. PowerPoint-nya udah ada di portal dan Anda bisa baca sendiri di NetAcad yang lengkapnya. Oke, peralatan jaringan yang utama ada dua, yaitu pertama switch, kedua router. Kalau kita bicara jaringan, alatnya apa? Alatnya banyak ya, tapi yang paling utama itu yang butuh dipelajari itu adalah switch sama router. Switch itu untuk LAN, untuk menghubungkan komputer-komputer yang jaraknya dekat. LAN itu jaraknya dekat. Kalau WAN atau internet itu adalah yang jaraknya jauh. Jaringannya jaraknya jauh. Kalau LAN itu sejauh-jauhnya sekitar 1 kilometer. Ya, itu pun udah jarang orang membuat LAN sampai jaraknya 1 kilometer. Nah, kalau WAN itu ya sudah bisa antar kota bahkan antar benua, ya sudah dunia ya WAN sekarang bisa menghubungkan, karena jaringan komputer ya saat ini paling besar di dunia, seluruh dunia bisa menjangkaunya, namanya internet. Itu adalah salah satu WAN. Nah, jadi pada WAN alat utamanya namanya router. Nah, sedangkan pada LAN alat utamanya adalah switch, atau kalau yang wireless itu access point. Router ini juga ada router Wi-Fi atau access point router. Ya, punya ada wirelessnya. Nah, kalau WAN nanti ada dibutuhkan provider telekomunikasi. WAN. Makanya kalau internet kita butuh provider. Kalau LAN, kalau Anda membangun LAN nggak butuh provider, nggak perlu Anda bekerja sama Telkom atau sama Indosat atau sama Excel gitu ya. Karena LAN itu jaringan kita sendiri, jaringan lokal. Ya, boleh dihubungkan keluar, boleh kita aja, nggak pakai paket atau nggak pakai pulsa. Ya. Tapi kalau WAN itu jaringannya butuh provider telekomunikasi, ciri khasnya. Ya. Tapi kalau alatnya itu router, kalau LAN alatnya switch. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba mengkonfigurasi perangkat switch, ya, switch tadi perangkat untuk LAN menggunakan paket tracer yang sudah Anda install kemarin kan di praktikum. Oke, nah sekarang switch. Nah, switch itu ada banyak mereknya, brandnya banyak switch. Nah, salah satu mereknya adalah switch Cisco ya. Switch Cisco berarti switch merek Cisco. Nah, Cisco itu termasuk perusahaan yang pertama kali membuat alat-alat jaringan di dunia. Ya. Pertama kali ya, waktu pertama ada internet, itu orang tahunya alat-alat jaringan itu merek Cisco. Nah, belakangan baru muncul perusahaan-perusahaan lain yang juga membuat alat-alat untuk jaringan. Tapi Cisco sudah punya nama duluan ya, makanya untuk sertifikasi gitu ya yang berbasis jaringan, orang banyak mengacu ke Cisco karena peralatannya yang pertama dan sampai saat ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk
di kalangan bisnis ya kelas menengah ke atas saat ini yang paling banyak menggunakan Cisco ya. Karena memang harganya relatif mahal. Pesaing-pesaingnya mengeluarkan suite yang harganya murah meriah. Jadi, untuk yang kalangan jaringannya yang ingin kuat, yang profesional gitu ya, orang akan milih Cisco. Ya. Oke, nah ada merek lain tentu ya, ada brand lain, ada Dell, ada TP, ya. HP juga mengeluarkan ada suite, ya. Ada Juniper ini, ada Huawei ya, dan sebagainya. Ada banyak merek lain. Tapi kurikulum kita menggunakan kurikulum jaringan yang dibuat oleh perusahaan Cisco. Cisco itu salah satu perusahaan yang membuat alat-alat jaringan. Nah, switch dari segi kemampuan kita atur ya, kita konfigurasi atau dari kita oprek gitu ya istilahnya ya secara software. Switch itu ada yang manageable, ada yang unmanageable. Ada switch yang manageable berarti bisa diatur-atur, banyak pengaturannya gitu. Kalau unmanageable berarti kita nggak bisa atur. Kita hidupkan plug itu langsung kerja deh. Kita nggak perlu atur-atur dan memang nggak ada pengaturannya. Ibaratnya Anda nonton televisi yang nggak banyak diatur-atur, dihidupkan televisinya udah selesai. Kita tinggal milih-milih channelnya. Itu namanya unmanageable. Tapi kalau ada alat yang bisa diatur, channelnya mau kita atur frekuensinya berapa, letaknya di sini berapa, pencahayaannya berapa, nah itu namanya manageable. Nah, switch ada yang manageable, ada yang unmanageable, ada switch yang manageable. Nah, switch Cisco pada umumnya manageable. Switch Cisco pada umumnya manageable berarti karena dia bisa diatur, makanya ada pembahasan tentang bagaimana mengkonfigurasi switch. Jadi switch yang dikonfigurasi adalah switch yang manageable. Ya. Oke. Nah, minggu ini kita praktek bagaimana memanage switch Cisco ya, switch merek Cisco tadi. Kita mengkonfigurasi switch merek Cisco ya. Jadi kita utamakan dulu switch yang router nanti ya, walaupun untuk mengkonfigurasi router nanti langkah awalnya tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita mau mengkonfigurasi switch langsung ya, tidak pakai paket tracer, maka itu dibutuhkan kabel ya, butuhkan kabel namanya kabel konsol. Kabel konsolnya salah satu ciri khasnya kabelnya berwarna biru langit, berwarna cian ya, biru langit. Kemudian ada ujungnya, portnya ya. Di ujungnya itu ada yang jenis RS232. Nah, itu namanya kabel konsol ya. Itu kalau kita mau mengatur switch yang baru dibeli. Jadi kalau kita punya switch baru dibeli, harus pakai kabel konsol. Nah, kabel konsol itu satu ujungnya kabel LAN. Untuk LAN yang satu port RS232 dihubungkan ke komputer. Nah, cuma sekarang tidak semua komputer, ya, laptop atau desktop yang ada port RS232-nya. Sehingga kalau kita mau mengatur switch pertama sekali, sering dibutuhkan konverter ya. Ya laptop atau komputer sekarang kan pada umumnya ada USB ya. Nah, ada orang menjual dari USB ke RS232. Nanti dicolokin ke switch-nya sehingga kita bisa ngatur switch-nya. Karena switch pertama kali dibeli ya harus diatur, ya. Harus diatur, dikonfigurasi gitu. Karena ini switch yang jenis manageable. Nah, waktu kita mengatur, kita menggunakan aplikasi namanya terminal. Di Windows itu ada yang sudah otomatis aplikasi yang fungsinya apa? Yang nama aplikasinya terminal. Kalau pakai tracer di komputernya udah langsung ada juga aplikasi yang namanya terminal. Nah, yang penting di setting nanti di aplikasi kita itu adalah bit per second-nya 9600, data bitnya 8 bit, parity-nya nggak pakai parity, kemudian bit stop-nya 1, tidak diaktifkan flow control-nya. Nah, kalau pakai yang punya Windows ini otomatis angka-angkanya udah perlu kita setting. Jadi ada aplikasi gitu yang kita gunakan untuk menghubungkan dari komputer kita ke software yang ada di switch. Software yang ada di switch ya, dalam hal ini switch Cisco tadi. Oke, nah kalau kita mengatur switch Cisco, nah pintu masuknya itu sampai 4 lapis. Ya, karena Cisco ini terkenal security-nya bagus ya, kuat ya. Ya, Cisco harus membuktikan karena jaringan itu kan isu yang paling jelek tentang jaringan adalah masalah security. Karena dengan adanya jaringan maka security jadi semakin lemah ya, semakin banyak gitu kemungkinan orang untuk menerobos alat-alat yang
sebenarnya bukan alat dia, dan salah satu isu atau tantangan di jaringan ya. Maka Cisco sebagai salah satu pemasok ya, sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan peralatan-peralatan jaringan, maka perangkatnya itu pun harus secure. Sehingga untuk masuk ke perangkat Cisco itu ada empat lapis ya. Masuk ke pintu ini dulu, habis masuk pintu ini baru masuk pintu ini, habis itu baru masuk pintu ini, baru bisa masuk ke pintu ini. Nah, jadi ada 4. Nah, pintu yang pertama namanya konsol. Nah, ciri khas PROM-nya adalah tanda ini, tanda lebih besar ya. Itu kalau Anda masuk ke situ nanti, masuk ke CLI-nya Cisco itu namanya PROM-nya PROM konsol ya. Kemudian ada PROM privilege. Ini lebih tinggi hak aksesnya ketimbang yang PROM, ini paling cuma lihat-lihat doang ya. Kalau privilege ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengubah data. Privilege ya. Tandanya ini tanda pagar ya, tanda crash, tanda PROM-nya nanti. Kemudian kita bisa masuk ke, nah ini baru masuk ke konfigurasi yang sebenarnya pertama disebut global konfigurasi. Nah, dari global konfigurasi ini ada beberapa gitu yang bisa kita ubah ya. Ada misalkan mengubah nama, memberikan deskripsi dan sebagainya. Kita bisa masuk ke global konfigurasi. Ciri khasnya di PROM-nya nanti ada tulisan config dengan tanda crash. Nah, yang paling tinggi kita bisa mengutak-ngatik peralatan Cisco ya, level paling tinggi adalah specific configuration. Specific configuration. Nah, ciri khasnya nanti ada tanda sama dengan global config tulisan PROM-nya, tapi ada if-nya. If ini singkatan dari interface. Jadi specific configuration ini maksudnya interface configuration. Karena yang paling ujung ya, yang paling detail yang bisa kita konfigurasi di peralatan Cisco adalah interface-nya. Interface itu di sini portnya ya, portnya dalam arti port LAN ya, kalau karena ini suite adalah LAN, port Ethernet namanya ya, port Ethernet, port LAN. Oke, itulah jenis mode ya yang ada pada Cisco. Nah, konfigurasi dasarnya apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau mengkonfigurasi switch Cisco? Nah, ini ada yang dasarnya ada 8. Pertama kita ubah namanya. Jadi kita gimana sih? Kayak kita mengubah nama komputer ya. Kalau Anda punya komputer kan Anda bisa mengubah namanya. Nah, switch Cisco juga bisa kita ubah namanya. Sehingga di jaringan nanti dikenal namanya apa. Kemudian nah ini kita bisa masuk ke password ke terminal konsol. Terminal konsol ini bisa kita kasih password. Kalau pertama dibeli nggak ada passwordnya, kosong semua password. Bisa masuk aja. Kayak aplikasi-aplikasi yang lain kan kalau pertama kita install kan itu tanpa password. Kalau Anda pertama menginstal MySQL di exam atau Anda install sendiri, itu kan nggak ada passwordnya. Usernya root tapi nggak ada password. Nah, untuk itu kita nanti karena pertama nggak ada password, harus kita buat passwordnya dulu. Nah, ini dia. Pertama kita bisa membuat password untuk terminal konsol, bisa membuat password untuk mode privilege. Nah, mode privilege. Ya, jadi ada 2 ya. Jadi memang mode yang bisa kita kasih password yang paling tinggi itu mode privilege. Tapi mode privilege ini ada 2, ada yang tidak terenkripsi, ada yang terenkripsi. Nah, pertama kali kita masuk dulu yang tidak terenkripsinya, baru nanti kita masuk yang ke terenkripsinya. Nah, ini yang paling kuat nanti di Cisco ya, pertahanan untuk menerobos yang enkripsinya dianggap yang paling kuat untuk masuk ke alat-alat Cisco. Pakai login ya, pakai login. Oke, kemudian nanti kita bisa membuat banner, bisa ngasih IP address ya. Jadi suite itu ada IP address-nya nanti ya. IP address-nya untuk IP address memanage ya. Bukan IP address untuk dia sebagai, nah nanti suite itu tidak sebagai host ya. Ya nanti di teori yang selanjutnya lah kita bahas, tapi kita bisa ngasih IP address ke suite. Nah, kita bisa kalau masuk, nah setelah suite kita atur, setelah suite kita atur seperti ini, nanti suite itu bisa kemudian bisa kita konfigurasi lewat LAN. Jadi yang mengkonfigurasi suite lewat kabel konsol ini pertama kali ya. Nanti dari sini kita atur konfigurasinya agar kita bisa mengkonfigurasinya dari LAN, dari jaringan biasa. Gitu. Nah, jaringan biasa. Nah, itu yang namanya, nah, ini yang nomor 7 ini. Kita siapkan switch kita untuk bisa konfigurasi nanti lewat LAN. Ya.
Sehingga nggak perlu lagi selanjutnya pakai kabel konsol, pakai kabel yang RS232 tadi ya. Kemudian kita bisa memberi deskripsi ke setiap port ya, ke setiap port pada switch kita. Nah, ini konfigurasi dasarnya nanti baik switch maupun router bisa kita konfigurasi seperti ini. Konfigurasi yang tingkat lanjutnya nanti tentu ada nanti ya. Karena di sini belum ada VLAN. Contohnya ya belum. Ya belum ada mengatur bandwidth setiap port dan seterusnya. Oke, ini bagaimana cara mengubah nama? Nah, perintahnya nanti masuk ke konfigurasi global, tinggal kita ketikkan hostname gitu. Ini namanya apa yang kita inginkan. Bagaimana cara mengubah password terminal konsol? Nah, perintahnya ini. Config terminal, line ya konsol 0, dan kasih passwordnya mau apa, ketikkan login. Setelah ini kita lakukan, nanti langsung password untuk ke konsol langsung jadi ada ya. Kalau kita masuk ulang ke konsol, nanti jadi ada passwordnya. Nah, kalau password ke terminal, perintahnya ini configure terminal, baru kita kasih passwordnya. Nah, kalau yang ke password privilege tapi terenkripsi. Nah, kalau terenkripsi, perintahnya enable secret, baru passwordnya. Kalau yang tidak tadi hanya password, ketikkan passwordnya. Tapi kalau yang secret, enable secret, baru passwordnya. Oke, ini untuk memberikan pesan ya. Jadi di Cisco ada fasilitas orang kalau pas masuk ke Cisco dikasih selamat datang gitu. Nah, tulisan selamat datang itu istilahnya banner ya. Nah, cara membuat banner seperti ini. Nah, ini tadi kita bisa ngasih IP address agar switch-nya bisa diakses lewat LAN untuk dikonfigurasi lebih lanjut ya. Nah, ini langkah-langkah ngasih IP-nya. Jadi kita lihat dulu IP-nya, kita masuk ke VLAN 1. Jadi VLAN itu adalah LAN virtual ya, yang otomatis ada gitu di dalam sebuah switch. Kita kasih IP-nya mau berapa nanti kita konfigurasi ya. Tentu harus yang IP-nya nanti satu blok nanti ya, semacam satu kelas gitu ya, satu network ID dengan LAN kita. Nah, ini ada perintah no shutdown. Di konfigurasi command line itu sangat terkenal perintah no shutdown. Jadi bukan shutdown tapi no shutdown. Kenapa? Karena port alat-alat Cisco pertama kali itu mati. Pertama kali itu shutdown. Jadi begitu kita hidupkan dia posisinya shutdown. Atau konfigurasi awalnya itu dia shutdown. Nah, untuk menghidupkannya bukan run ya. Shutdown itu lawannya apa ya? Start ya, bukan start. Tapi no shutdown berarti dia jadi tidak shutdown gitu. Karena default-nya shutdown. Jadi perintah shutdown itu supaya dia tidak shutdown atau menghidupkan lah gitu ya. Meng-up-kan istilahnya di jaringan jadi up ya. Kalau kita shutdown dia jadi down. Nah, ini tadi cara kita mengkonfigurasi. Kalau kita mau bisa dikonfigurasi lewat LAN tadi ya. Ini passwordnya ya. Jadi kalau mau kita akses lewat LAN ada juga passwordnya. Cara memberikan passwordnya seperti ini. Nah, ini memberi deskripsi ya. Bisa kasih deskripsi ke setiap interface yang ada di switch. Misalkan kita ngasih tahu port 1 ini untuk ke ruang pimpinan, port kedua untuk ke ruang bagian keuangan, port 3 apa. Supaya kita ingat, bisa kita kasih catatan di dalam switch kita. Nah, seperti itu ya. Ini apa ini? Oh ya, setelah kita konfigurasi, maka kita bisa lihat hasil konfigurasi kita. Ini contoh hasil konfigurasi ini contohnya. List gitu. Oke, nah switch sama Cisco sama nanti. Cuma bedanya nanti kalau switch sama router, Switch sama router cara mengkonfigurasi awalnya sama. Tapi nanti di router nggak ada VLAN ya. Kemudian setiap interface-nya bisa dikasih IP. Kalau switch tadi yang bisa dikasih IP cuma VLAN. Artinya karena mau diatur-atur gitu. Kemudian di router nanti ada perintah routing. Nah, untuk minggu ini kita masih switch ya. Nah, ini sama, ini router ya. Sama ya persis kayak switch. Itu kita pakai. Oke, itu materi yang berbahasa Indonesianya. Tapi materi utama Anda sesungguhnya yang dari apa?
Yang dari NACAD materinya berbahasa Inggris ya. Kita cari ya. Ini. Ya, ini yang materi dari NACAD nih. Ya, lebih kurang sama, cuma udah saya ringkas versi bahasa Indonesia ya. Jadi ini cara mengkonfigurasi suite-nya. Silakan Anda baca juga lah yang berbahasa yang langsung dari NACAD-nya. Oh ya, ini tadi yang namanya kabel konsol tadi ini. Lalu ini kelihatan ya? Share saya Kelihatan, Pak. Karena saya nggak share oleh, saya share ininya aja, share dokumen. Nah, ini yang disebut dengan kabel konsol. Ini yang RS232 ini. Ini aplikasi ya salah satunya bisa pakai putih ya, aplikasi terminalnya yang bisa pakai telnet. Tapi di Windows juga ada aplikasi yang namanya terminal. Aplikasi terminal yang kita langsung setelah pakai kabel konsol ini kita langsung nyambung ke softwarenya, sistem softwarenya suite ya, karena suite itu dia kayak komputer suite itu ya, ada prosesornya, ada OS-nya ya. Nama OS-nya iOS juga ya, iOS kayak Apple, tapi istilahnya dia. Nah ini kalau masuk dari putih, nah ini dia, ini yang namanya tadi apa mode konsol ya, promnya tanda lebih besar. Tapi kalau sudah tanda pagar itu namanya mode privilege ya, atau disebut juga exec mode ya. Nah, ini yang sudah global configuration. Tapi kalau udah ada di sini interface, nah atau kayak di sini LAN, itu namanya udah spesifik. Itu konfigurasinya sudah nggak global lagi, tapi spesifik ke interface tertentu. Ya, oke. Ya, ini cuma versi ini aja nanti ya. Nah, ini perintah-perintah di Cisco, perintahnya itu susunannya seperti ini. Ini promnya, ini perintahnya. Nanti kalau ada perintah, ada parameternya pakai spasi. Nah, barulah ada keywordnya ya atau argumennya. Jadi harus diperhatikan di waktu ngasih perintah nanti ada promnya. Promnya lihat ya, kalau tanda lebih besar ini berarti di dalam mode konsol. Mode yang pertama kali kita masuk gitu. Pintu masuk pertama ke peralatan Cisco itu mode konsol. Nanti ada yang mode-nya pagar. Ini berganti jadi pagar. Jadi pagar atau yang jadi tulisan config atau tulisan config garis atau des apa? Config des if. Nah, tadi itu yang udah spesifik. Tapi perintahnya formatnya seperti halnya perintah-perintah yang lain ya. Perintah komennya yang lain ini sama. Ya, kemudian ada cara-cara cepat kalau kita mau ngasih perintah cepat ya di Cisco ya. Oh ya, ada juga perintah ping nanti biasa ya semua. Di semua alat-alat jaringan itu sangat butuh perintah ping untuk ngecek tersambung nggak satu titik ke titik lain gitu lewat jaringan. Nah, itu perintahnya ping. Kita bisa cek apakah tersambung baik secara hardware infrastruktur ya maupun secara software atau konfigurasi IP address-nya. Ya, ini modul yang lengkapnya, ini yang Anda silakan baca sendiri untuk kebutuhan praktek. Apa ya prakteknya? Pokoknya praktek kelas ini. Oke, ini suite-nya dibariskan jadi banyak. Jadi portnya juga banyak. Suite. Mana dia lari? Besaran. Suite. Nah, nanti ini ujung kabel ini yang dihubungkan ke suite ya. Ini tadi access point, nah ini yang router ya.
Oke, tentang IP address nanti ada pembahasannya. Nah, cara ngujinya gimana? Nah, cara nguji. Bagaimana menguji connectivity-nya pakai perintah ping? Ya, itu sudah ada 2 modul yang saya berikan. Terus, oh masih tidak current saja. Kok pada nuliskan name ya? Kenapa nuliskan name? Di chat. Di chat kenapa nulis name?